maratib, kata beliau. Bahwasannya agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Nah, apa saja ketiga tingkatan tersebut jamaah sekalian rahimakumullah? Beliau menyebutkan yang pertama al-Islam, dan yang kedua adalah al-iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Ya. Yang mana kata beliau wa kullu martabatin laha arkanun. Bahwasannya masing-masing tingkatan tersebut yaitu Islam, iman dan ihsan, kata beliau laha arkan, mereka memiliki rukun tersendiri. Ya. Nah, di dalam sebuah hadis yang bahkan sangat populer, yang sering kita dengar, adalah hadis yang dimana malaikat Jibril beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berkaitan dengan Islam. Makanya malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, fakhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Ya. Jadi jangan sampai kita yang mengaku diri sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, tapi ditanya tentang Islam kada tahu. Ya. Mun ditanya lagu tahu benar, bahkan menghafalnya. Tapi giliran tentang Islam, apa itulah? Islam itu ya Islam. Seorang muslim harus tahu dasarnya. Ya, apa itu Islam? Ya. Ini ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Timbul pertanyaan, berarti Jibril nggak tahu ya tentang Islam? Bukan tidak tahu, tetapi beliau ingin mengajarkan kepada Nabi SAW. Ya. Ingin sekaligus, ya, dalam arti kata menguji. Bukan berarti malaikat Jibril tidak tahu. Makanya malaikat Jibril pun menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, inilah Islam yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Berarti Islam itu adalah yang pertama, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Islam itu adalah dia menetapkan, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan pula, Islam itu adalah wa tuqimus shalah. Islam itu adalah dia mendirikan salat. Nah, maka jangan sampai seseorang yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya beragama Islam, namun dia tidak menegakkan salat. Iya. Makanya rukun Islam itu, ya, disebutkan di dalam hadis ini, rukun Islam itu ada 5. Ya, syahadatain. Yang kedua apa? Wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Maka kalau ada orang yang mengaku diri muslim namun dia tidak menegakkan salat, apalagi jika dia
tidak meyakini akan kewajiban salat, maka ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan menyebabkan orang tersebut jatuh kepada kekufuran. Ya. Lain cerita kalau dia meninggalkan sholat, ya, karena malas. Tapi dia tetap yakin sholat itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Cuma dia malas. Berarti bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak menyebabkan dia kafir. Tetapi apa? Dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang berbuat maksiat berarti kan berbuat dosa. Berarti konsekuensi orang yang berbuat dosa apa? Dihukum. Ya. Dihukum, dan kemudian kalau dia tidak bertobat, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka lantaran dosa yang telah dia lakukan. Apa dosanya itu tadi? Dia meninggalkan kewajibannya melaksanakan sholat. Ya. Kemudian Islam dikatakan oleh Nabi SAW wa tu'tiyaz zakah, ya, yaitu menunaikan zakat. Jadi seorang muslim itu tidak boleh dia harus menunaikan zakat, karena di balik harta yang dia miliki itu harus ada hak saudaranya yang memang membutuhkan pertolongan. Antum kira harta yang kita miliki ini 100% milik kita? Enggak. Kita itu hanya dititipkan saja, jemaah sekalian. Maka kada boleh seseorang itu pelit, apalagi sampai tidak mau mengeluarkan zakat yang harus dia bayar. Ya. Yang mana dari zakat tersebut, jemaah sekalian, itu diserahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, wa tasuma ramadhana. Islam itu adalah apa? Dia menjalankan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah kita laksanakan, ya, baru-baru ini. Karena di antara syariat Islam itu adalah berpuasa, wabil khusus di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang terakhir dijelaskan oleh Nabi, Islam itu adalah engkau melaksanakan, menunaikan haji ke Baitullah. Tapi ingat kata Nabi, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau telah mampu melakukannya. Artinya apa? Orang yang benar-benar melaksanakan ibadah haji itu adalah orang yang mampu. Mampu itu tidak hanya mampu duit, tapi mampu secara fisik. Karena kalau dia hanya mampu duit, harta, tapi fisiknya tidak mampu, maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena tidak mungkin. Karena faktor apa? Faktor daripada fisiknya. Atau sebaliknya, ada orang yang sehat wan bugar, tapi dia tidak mampu dari segi finansial, belum ada duitnya, maka tidak boleh dia memaksakan sampai dia harus berhutang. Nggak boleh. Apalagi dia berhutang ke bank, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Ingat, ibadah haji itu memang wajib. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, akan menjadi gugur kewajiban tersebut jika dia tidak mampu dari segi finansial, harta dan fisik. Makanya subhanallah di sini disebutkan in istata'ta ilaihi sabila. Bagi yang mampu saja melakukannya, bagi yang tidak, enggak wajib. Nah, inilah Islam yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian selepas itu jamaah sekalian, Islam ini terutama jamaah sekalian tidak akan diterima keislaman seseorang itu jika salah satu dari hal ini tidak mereka jalani. Wabil khusus apa? Persaksian akan
Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya. Makanya misal salah satu contoh nih jemaah sekalian, yang tidak akan bisa berdiri dengan tegak secara sempurna Islam itu adalah ketika kita meninggalkan salah satu dari bagian rukun Islam ini. Salat misalnya. Nah, ini banyak orang yang menganggap remeh salat. Padahal jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada pernah sedikit ulun membahas tentang sebuah kisah ya, di mana Nabi SAW pernah didatangi seorang laki-laki. Dan ini pun dikisahkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau mengisahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Beliau katakan apa? Ini Abu Ayyub Al-Ansari, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala." Ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dan laki-laki tersebut pun ya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idni wa aujiz." Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat dan persingkatlah. Nah, oleh karena nasihat itu adalah salah satu hak. Kalau ada orang yang datang kepada kita dan meminta nasihat, maka hendaknya kita memberikan nasihat, karena itu adalah di antara hak daripada saudara kita sesama muslim. Idza stansahaka fansahlah. Jika ada saudaramu yang datang kepadamu meminta nasihat, berikan nasihat. Dan ini dilakukan oleh sahabat tadi dan dicontohkan pula oleh Nabi. Maka Nabi SAW pun mendengar laki-laki tersebut yang meminta, "Ya Rasulullah, idni wa auziz." Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat dan persingkatlah. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi menyebutkan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwadhdhi'in." Kata Nabi SAW, apabila engkau akan menegakkan dan mendirikan salat, maka salatlah seakan-akan itu adalah salat yang terakhir bagimu. Lihat, ya, satu nasihat ini mengingatkan kepada kita bahwasannya Nabi SAW meminta kita agar menjaga salat itu. Maka nggak boleh kita tidak melaksanakan salat. Padahal salat ini jamaah sekalian, apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabul bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti yang akan dihisab setelah syahadatain, ya, yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah setelah syahadatain apa? As-salat. Salat jamaah sekalian. Bahkan Nabi sebelum beliau di detik-detik beliau wafat, meninggal dunia, apa yang boleh ingatkan kepada sahabatnya? As-salah, 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 salat, salat, salat. Ya. Yang menunjukkan betapa pentingnya salat yang tidak boleh ditinggalkan itu apa? Sampai ada fikih tentang salat. Nah, bagaimana fikih salat orang yang sakit kayak apa? Sama enggak orang yang sakit dengan orang yang sehat ketika menjalani salatnya? Beda. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Kalau dia tidak mampu berbaring dan bergerak-gerak, maka dia cukup memberikan isyarat di atas kasurnya. Kalau dia tidak mampu itu semua, berarti dia tidak hidup, berarti dia mati. Nah, yang mati saja tetap disolatkan, menunjukkan bahwasanya solat itu jangan dianggap remeh. Karena Nabi mengingatkan al-farqu bainal mu'min wal kafir, pembeda antara dia seorang mukmin dan orang kafir itu apa? Tarkus shalah, meninggalkan salatnya. Maka tidak boleh seorang muslim yang mengaku diri muslim namun dia tidak menjalani satu dari 4 rukun ini, ya, adalah salat. Kalau kita mampu melaksanakannya, walhamdulillah, ini adalah
bagian dari kesempurnaan di dalam keislaman kita, jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, kemudian selanjutnya Jibril pun beliau berkata lagi, bertanya lagi kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ya, fakhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Lantas Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, iman itu apa? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, apa? Iman itu adalah engkau beriman kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Selain beriman kepada Allah, juga beriman kepada apa? Malaikat-malaikatnya. Setelah malaikatnya apa? Kitab-kitabnya. Setelah kitab-kitabnya apa? Para rasulnya. Ya. Setelah para rasulnya apa? Beriman pada hari akhir, hari kiamat. Dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir Allah. Entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang iman. Berarti ada berapa rukun iman? Ada 6. Ini jangan sampai tidak tahu seorang muslim. Kalau ditanya rukun iman ada berapa? Ada 5. Jangan sampai dijawab yang 5 itu adalah rukun Islam. Jangan terbalik. Kadang ada yang terbalik. Ya, udah terbalik semangat pulang menyampaikannya. Rukun iman itu ada 5. Rukun Islam ada 6. Harus dihafal bujur-bujur. Sekalinya yang menyampaikan kada hafal. Buktinya apa? Salah menyampaikannya. Harusnya yang bujur apa? Rukun iman ada ada 6. Ya, baru rukun Islam ada 5. Alhamdulillah. Menunjukkan jamaah alhamdulillah belum ngantuk. Ya, buktinya masih bisa menjawab pertanyaan ulun. Ya. Tenang, masih belum, baru jam 8 ya, bahkan bukan jam 7, ini masih jam 7 waktu Indonesia bagian Barat ya. Baik, nah jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi dijawab oleh Nabi SAW, iman itu ada 6. Iman itu ada 6. Disebutkan iman kepada Allah, meyakini akan adanya Allah. Iya, sosok zat yang dimana kita menyembah dan mengibadahinya satu-satunya zat. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi zat Tuhan ilah. Nanti yang akan kita jelaskan secara terperinci. Ya. Kemudian beriman kepada malaikatnya. Ya. Malaikat Allah itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu harus kita yakini. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti Allah butuh terhadap, enggak. Allah bisa semuanya, tetapi itu nanti akan menjadi hujah. Ya, hujah bagi Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia nanti. Ada catatannya. Bukan berarti Allah membutuhkan, enggak. Ya. Allah ingin menegakkan keadilan dan hujahnya nanti ketika manusia di padang mahsyar nanti ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Kemudian beriman kepada siapa? Beriman kepada para rasul, nabi, para rasul utusan Allah. Ya. Maka kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
di antara rukun iman itu dia harus beriman kepada para nabi, para rasul yang merupakan utusan Allah. Yang mana para rasul tersebut mereka diutus oleh Allah untuk apa? Menyebarkan Islam, mengajak manusia untuk mengenal Islam, yang mana dengan pengetahuan mereka akan Islam menjadikan mereka mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, maka apa? Akan menjadikan mereka hamba yang hanya satu-satunya Allah sebagai tempat mereka untuk ibadahi. Itu baru seorang muslim. Jadi para rasul datang diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah. Sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan para rasul. Kalau ada yang meyakini setelah Nabi, artinya Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi, maka keimanan dia perlu dipertanyakan. Nah, karena keimanan seorang itu adalah dia hanya meyakini penutup para nabi dan para rasul itu hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu bukan nabi, apalagi sampai mengaku nabi. Makanya kalau ada buhan pian mendengar ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, itu perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, perlu dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Ada yang konslet. Nah, ada yang konslet. Nah, yang konslet itu yang perlu diperbaiki oleh dokter, yang ahlinya. Kenapa? Karena Nabi SAW lah penutup para nabi, enggak ada setelah itu. Kalau ada orang yang mengikutinya, berarti dia telah menafikan Nabi Muhammad dan juga apa? Tidak menerima apa yang sudah diputuskan oleh Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ya, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang ketiga. Dan yang keempat, hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Nah, karena apa jemaah sekalian? Orang-orang kafir itu di antara keyakinan mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Jadi mereka itu ya kalau sudah mati ya mati seperti hewan yang nggak akan dihisab. Ya. Nah, seorang mukmin tidak. Karena seorang mukmin itu yakin bahwasanya setelah mereka mati, maka mereka kelak akan dibangkitkan. Kalau mereka dibangkitkan, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat ke-12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya, di dunia mereka diwafatkan oleh Allah, dikuburkan dikubur, kemudian di dalam kubur itu, di alam barzakh itu, kelak nanti mereka akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Supaya apa? Mereka dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dan disitulah mereka akan menerima catatan-catatan amal-amal mereka. Makanya kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Telah kami catat apa-apa yang telah mereka lakukan ketika mereka di dunia. Begitupun jejak-jejak yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Semuanya wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya itu telah tercatat lengkap di kitab yang jelas. Apa itu? Di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Nah,
Nah, catatan itu jamaah sekalian nanti akan diserahkan oleh Allah. Ada yang diserahkan ke sebelah kanannya, ada yang diserahkan di sebelah kirinya. Ditimbang pula mana yang berat, kebaikankah atau keburukankah. Nah, semuanya itu akan ditampakkan di pengadilan Allah. Kita semua nanti akan mendapatkan giliran itu semua. Ya. Nah, hal ini itu pasti akan terjadi jemaah sekalian. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk beriman pada hari akhir. Pada peristiwa. Karena apa? Ada orang yang tidak percaya dengan hari akhirat. Nah, konsekuensinya orang yang tidak percaya kepada hari akhirat berarti apa? Dia akan melakukan sesuka hatinya ketika berada di dunia. Karena tidak ada hisab. Iya kan? Oh, enggak dimintai pertanggungjawaban. Kalau sudah mati ya mati sudah, seperti debu berterbangan enggak. Nah, itu konsekuensinya ketika dia tidak beriman kepada hari akhir. Makanya Islam ya datang menjelaskan bahwasanya manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka ketika di yaumul hisab nanti, yaitu hari akhir. Kita semua ini akan dihisab jemaah sekalian. Ulun pian sabarataan, orang yang sudah mati meninggal pun mereka saat ini dalam proses menunggu hari kebangkitan. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan, menghidupkan kembali orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita beriman kepada hari akhir. Dan yang selanjutnya adalah beriman kepada takdir Allah. Ini entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi kita ini jamaah sekalian, yang namanya hidup di dunia ini pasti kita akan menerima takdir daripada Allah, ujian daripada Allah. Dan itu adalah merupakan sunatullah. Dan tidak akan mungkin seseorang itu dikatakan dia beriman dengan sempurna kalau dia belum diuji. Nah, harus diuji jamaah sekalian kita untuk diketahui tentang kadar keimanan. Orang kalau mau naik kelas aja pasti diuji. Iya kan? Ada yang pernah sekolah SD enggak? Ya, semua pernah SD. Nah, ulun betakun lawan buhan pian. Kalau ada anak sekolah tiba-tiba dari kelas 1 langsung dia naik ke kelas 3. Ini Ustadz, anak ini dia semalam kelas 1, sekarang sudah kelas 3. Iya. Tanpa melalui ujian dan sebagainya. Nah, ulun betakung lawan pian. Percaya enggak dengan demikian? Ada orang langsung naik ke kelas atas tanpa ada ujian? Tidak ada. Ada mungkin kalau ada pelicinnya. Itu lain lagi kisahnya. Apa pelicin tuh? Kispray. Nah, pelicin. Pelicin itu adalah sesuatu yang dijadikan mudah. Yang sebelumnya sulit bisa menjadi mudah asalkan ada pelicinnya. Ya duit lah. Nah, pasti kita nggak percaya. Lawang orang kalau mau naik kelas, dia harus apa? Harus diuji dulu. Orang kalau mau lulus harus diuji. Nah, ada nggak orang yang lulus SMP, lulus SD-nya, ini anak ulun ini dia lulus, nggak ada ujian. Nah, ini perlu dipertanyakan sekolah mana dia. Berarti bukan sekolah ini, sekolah abal-abalan. Karena apa? Ujian itu sangat penting untuk menentukan dia lulus atau tidak. Sama kita juga. Kita akan diuji oleh Allah. Supaya apa? Supaya dapat diketahui apakah dia termasuk orang yang sabar dalam menerima takdir Allah, menerima ujian Allah atau tidak. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran,
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka kami akan menguji mereka dengan keburukan dan kebaikan. Itu sebagai apa? Cobaan. Ya. Makanya jamaah sekalian, mun kita sedang diuji oleh Allah dengan apapun, kekurangan harta kah, anak istri yang pembangkang kah, atau harta kita sedang dicuri, ludes dan sebagainya, atau kita diuji dengan tetangga yang buruk, dengan teman yang buruk, atau ujian apapun, mun kita bersabar atas itu semua, maka itulah yang diharapkan. Ya. Itu semua supaya apa? Kita bisa melihat kadar keimanan kita. Jika seseorang mampu melewati ujian tersebut, maka imannya pun akan semakin bertambah. Ada tingkatannya. Makanya kalau ada ujian dari Allah, gak boleh kita mengeluh, tetapi hadapilah. Dan ingat nih, ini perlu digarisbawahi oleh kita. Setiap apa yang diujikan oleh Allah kepada kita, ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah sama sekali memberikan ujian kepada hamba-hambanya di luar kemampuannya. Ini yang harus dipahami oleh kita jemaah. Nggak akan mungkin Allah memberikan ujian kepada kita di luar kemampuan kita. Itu yang harus kita pahami. Ya. Itu yang harus kita pahami. Yang ada kita ketika diuji adalah bersabarlah. Jemaah sekalian, ada di antara buhan pian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dialami oleh Nabi. Buhan pian pernah diludahi? Pernah diludahi? Belum pernah. Pernah ditaruh kotoran di atas punggungnya? Belum pernah. Ya. Pernah dilempari batu? Belum pernah. Atau ada? Belum semua kan? Nah, kalau itu belum pian rasakan, berarti belum tuh. Ya memang belum. Iya kan? Memang belum. Nah, itu semua yang ulun sebutkan tadi pernah dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ulun, ya, dari sekian ujian dan cobaan yang terus dialami oleh Nabi, bahkan ujian Nabi itu jemaah sekalian diuji oleh Allah. Bahkan beliau sudah diuji oleh Allah ketika beliau berada di dalam kandungan ibunda beliau. Apa ujiannya? Ditinggal wafat oleh Abah Sidin. Ya. Masih belum di dalam perut sudah diuji oleh Allah. Belum lagi setelah beliau keluar, dilahirkan, masih berusia kecil, ditinggal wafat pulang oleh uminya, oleh ibunya. Ya. Akhirnya apa? Beliau dirawat dari tangan ke tangan. Nah, setelah kedua orang tuanya meninggal, siapa yang mengasuhnya? Adalah kainya Abdul Muttalib. Belum lama diasuh oleh kainya pun meninggal. Itu baru berapa tahun usia, masih kanak-kanakan. Beralih lagi kepada siapa? Kepada pamannya Abu Thalib. Nah, sedangkan pamannya Abu Thalib itu adalah orang yang fakir wan miskin, kada berisi harta. Nah, sudah diuji pulang oleh Allah. Banyak jemaah sekalian rahimakumullah, lihat rentetan diuji oleh Allah beliau. Ya.
Supaya apa jemaah sekalian? Ternyata ada hikmah yang besar. Apa itu hikmahnya? Allah ingin mempersiapkan Nabi dari kecil, karena beliau adalah orang yang kelak nanti akan menjadi seorang Rasul, seorang Nabi. Sedangkan seorang Nabi itu dia harus tangguh dan kuat. Nah, makanya kita kalau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tahan banting. Kalau ada sesuatu yang memang tidak mampu kita mencegahnya, setidaknya kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus beriman terhadap takdir Allah, entah itu takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Sebenarnya takdir Allah itu sangatlah baik bagi hamba-hambanya yang mau mengambil pelajaran dari takdir yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah adalah makna daripada iman yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Jibril alaihissalam beliau pun berkata lagi, ya Muhammad, fakhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ya, apa itu ihsan? Maka dijawab oleh Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi SAW, arti ihsan itu apa? Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak melihatnya, dan memang tidak akan pernah melihat Allah di bumi ini. Baru seseorang akan melihat Allah adalah ketika di akhirat nanti. Dan orang yang hanya melihat Allah itu adalah orang-orang penduduk surga. Mun penduduk neraka enggak. Sesungguhnya kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Nah, kalau ada di dalam ibadah kita ada sifat ihsan ini, maka kehusuan itu akan mudah tercapai. Jamaah sekalian rahimakumullah. Misalnya, kalau kita lagi sholat atau melakukan suatu ibadah, sedekah misalnya, atau ibadah-ibadah yang lain, kemudian ada yang memperhatikan, melihat apa yang kita lakukan, tolong dijawab dengan sejujurnya oleh pian sabarataan. Mun ada yang melihat kita ketika kita sholatkah atau beribadahkah, sedekahkah, kira-kira pian membagaimanakan ibadah tersebut? Mengapakan ibadah tersebut? Pian jadikan apa ibadah tersebut? Semakin apa? Ulun betakun lawan. Tolong dijawab sebujur-bujurnya. Apa kira-kira? Bejur. Diperbagus. Kalau biasa aja Allahu Akbar. Tapi kira-kira pas dia lagi sholat, merasa-rasa ada yang memperhatikannya. Apalagi mau di sampingnya calon mintuhan misalnya. Allahnya panjang benar. Ini kehusuan yang gulu, kehusuan yang berlebih-lebihan. Allahu Akbar. Yang biasa Allahu Akbar. Atau yang biasanya Allahu Akbar. Ya. Tapi mun ada yang memperhatikan sejajar
dengan telinganya ataupun Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memperbaiki tajwidnya dan sebagainya. Gerakannya menjadi gerakan yang bagus, nampak enak dilihat. Ya kan? Akan menjadi dia khusyuk, ya kan? Dia akan memperbagus ibadahnya. Atau misalnya dia mau bersedekah, tiba-tiba ada yang pertamanya dia mau bersedekah 5.000 menjadi 50.000. Karena ada yang memperhatikannya kan? Makanya jamaah sekalian, begitu pun kalau kita hendak beribadah dan ingin meraih ingin meraih kehusyuan, maka beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Dengan seakan-akan melihat Allah itu, maka seseorang akan mencapai kehusyuan di dalam ibadah. Dia akan fokus terhadap ibadah yang dia lakukan. Tapi kata Nabi, kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, dan memang tidak akan bisa melihat Allah di dunia, tapi ingat, fa innahu yaraka. Ya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Melihat apa yang engkau lakukan, melihat ibadah yang engkau kerjakan. Nah, itu seperti itu jamaah sekalian. Ya. Jadi jadikanlah ibadah kita itu ada yang menyaksikannya. Siapa? Yaitu Allah Rabbul Alamin. Dan ingat, jangan sampai kita berharap ibadah yang kita lakukan itu disaksikan oleh orang. Akhirnya akan menimbulkan apa? Riya, ketidakikhlasan dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Makanya di akhir hadis Nabi SAW pun menyebutkan kepada para sahabatnya, karena kan nggak tahu ini siapa nih tiba-tiba datang kepada Nabi, kemudian meletakkan ya pahanya bersampingan, ya berdempetan dengan pahanya Nabi. Para sahabat nggak tahu siapa orang itu. Tiba-tiba mendekati Nabi dan bertanya tentang itu. Lalu Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang tadi itu yang bertanya, ya, itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi berdasarkan hadis ini, maka para ulama membagi tentang agama Islam itu. Tingkatan di dalam agama Islam. Jadi berdasarkan hadis ini, maka para ulama membagi tingkatan di dalam Islam menjadi 3 tingkatan. Yaitu yang pertama adalah Islam. Dan masing-masing 3 tingkatan tersebut memiliki rukun. Islam, tingkatan yang pertama adalah Islam itu sendiri yang memiliki rukun. Rukunnya ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Boleh nggak Ustaz disebutkan tidak berurutan? Boleh, nggak apa-apa, asalkan jangan sampai ditambah menjadi 6. Ya. Baik, itu rukun daripada Islam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah iman, yang mana iman itu memiliki 6 rukun. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab yang Allah turunkan apa saja. Nah, itu harus kita imani. Ya, Zabur, kemudian Injil. Ya. Meskipun kitab-kitab tersebut di masa sekarang itu sudah
sudah banyak dirubah, tidak lagi otentik, tidak lagi kitab suci yang benar. Ya. Kitab suci yang benar dan penutup dari kitab suci tersebut hanyalah Al-Quranul Karim, dan itu harus kita yakini. Nah, kemudian yang selanjutnya para rasul. Ya. Yang kita tahu para rasul itu nabi, ada 25 nabi. Sebenarnya banyak jemaah sekalian. Para rasul, ulul azmi ada 5. Sebenarnya nabi itu banyak, cuma ya hanya yang kita kenal 25 nabi misalnya. Ya, padahal sebenarnya banyak nabi yang Allah utus di tengah-tengah umat manusia. Kemudian hari akhir, hari kiamat. Dan yang terakhir adalah takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah rukun iman. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Dan tingkatan yang ketiga ini hanya memiliki satu rukun saja. Rukun itu apa sih jemaah sekalian? Semacam pondasi. Nah, apa itu satu rukun dalam ihsan itu? Yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ihsan ini juga bisa bermakna muraqabatullah. Merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Jadi dimanapun kita berada, mau sendirikah, mau banyak lebih-lebih di kesendirian kita, nggak ada yang melihat, dan ada niat ingin berbuat dosa, tenang aja, nggak ada orang kok. Tapi kalau dia ada di dalam hatinya muraqabatullah, dia tahu, ada yang maha melihatnya, ada yang mengetahui perbuatannya. Meskipun manusia tidak ada yang tahu, tapi dia yakin ada yang maha melihat, ada yang mengawasinya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka akhirnya menyebabkan dia urung untuk melakukan dosa, meninggalkan dosa. Kenapa? Muraqabatullah sudah tertancap di dalam hatinya, ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari tingkatan-tingkatan tersebut di dalam Islam, maka bisa kita simpulkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya rukun Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Jadi rukun Islam itu jamaah sekalian, rukun Islam yang 5 itu kalau kita lihat itu adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir, ya. Amalan yang zahir itu amalan yang nampak. Salat, ya salat amalan yang nampak. Membayar zakat demikian, puasa juga demikian. Ini adalah amalan-amalan yang bisa orang melihatnya. Makanya, ya, tingkatan yang pertama ini, yaitu Islam, itu dikategorikan sebagai amalan yang zahir, yang bisa dilihat, yang nampak. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu iman, ya, berkaitan dengan iman itu adalah berkaitan dengan amalan-amalan hati. Nah, berarti itu urusannya dengan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, kemudian juga para nabinya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, itu nggak bisa dilihat secara zahir, tapi itu berkaitan dengan hati. Ya, kita nggak tahu hati seseorang itu. Ya, tahu nggak kita hati orang? Nggak tahu. Ya, tahu nggak pian hati ulun ini seperti apa? Enggak tahu lah, iya memang enggak tahu. Ya. Tapi kalau
ciri-cirinya kita tahu. Oh ini nih, kok mukanya sedih? Kayaknya kita tahu ini orang. Kok mukanya melesban? Oh kayaknya dia lagi apa? Misalnya lagi sedih. Nah, kalau itu bisa kita tebak. Ya. Karena kita melihat tanda-tandanya. Tapi jamaah sekalian, hakikatnya amalan hati itu tidak kita ketahui. Ya. Keimanan seseorang itu. Tahu nggak kita iman seseorang itu? Naik atau tidak? Nggak tahu kita. Makanya rukun iman ini itu berkaitan dengan ibadah hati saja. Yang hanya diketahui oleh orang tersebut dan Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ingin ulun jelaskan wabil khusus tentang rukun Islam ini, terutama syahadatain, ya. Ini adalah faktor yang pertama yang tidak boleh seseorang anggap remeh, ya, terutama syahadatain ini. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya kita ibadahi. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, diutusnya para nabi dan para rasul untuk mengajak umat manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Menetapkan Allah satu-satunya zat dan menafikan tidak ada sesembahan selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan yang kedua, menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah sekaligus penutup daripada para nabi dan para rasul, yang mana konsekuensinya adalah hendaknya kita berkewajiban untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh beliau. Ini adalah hakikat dari syahadatain itu, ya. Dan yang ingin juga ada secara terperinci di sini jamaah sekalian rahimakumullah, yang perlu kita ketahui terutama berkaitan dengan syahadatain ini. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjelaskan tentang rukun-rukun Islam itu beliau dengan membawa dalil-dalil pada setiap rukun tersebut. Kita bahas masalah rukun Islam yang ada yang mana rukun tersebut terdiri dari 5. Nah, dari kelima ini jemaah sekalian semuanya memiliki dalil, hujah. Ya, ada penjelasannya. Dan yang pertama adalah kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menafsirkan kalimat la ilaha illallah, yaitu beliau menafsirkan dengan kalimat la ma'buda bihaqqin illallah, yang maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Dan ini adalah tafsir yang benar berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian jemaah? Karena ada yang salah dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Sering kita dengar jemaah sekalian, ada orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jemaah sekalian, di sini ada kekeliruan dalam menterjemahkan, mengartikan makna la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Ini terdapat kekeliruan jemaah sekalian. Yang benar, la ilaha illallah itu adalah memiliki makna tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Ada kata bihaqqin, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa demikian jemaah sekalian rahimakumullah? Di sini dijelaskan oleh beliau, ya.
bahwasanya tafsiran ini penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Sebab sebagian orang mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu dengan la qadira 'alal ikhtira'i illallah. Tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Makna dari tafsiran ini sebenarnya benar jamaah sekalian. Artinya apa? La qadira 'alal ikhtira'i illallah, bahwasanya tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Ya memang, ada enggak yang bisa menciptakan langit dan bumi ini? Enggak ada, kecuali Allah. Ya. Dari segi tafsiran ini benar, tetapi kata beliau ini bukan merupakan hakikat dari tafsiran kalimat la ilaha illallah. Ini harus kita bedakan. Ya. Tidak boleh seseorang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah itu dengan tiada Tuhan selain Allah, atau dengan mengatakan tiada yang mampu mencipta kecuali Allah. Karena apa jamaah sekalian rahimakumullah? Kata beliau, sebab tafsiran tersebut hanya kembali kepada sifat rububiyahnya Allah semata. Jadi kalau seseorang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti dia hanya mengakui kerububiahannya Allah. Apa kerububiahannya Allah itu? Yaitu huwal khaliq, huwal mudabbir, huwal razzaq. Ya. Berarti Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memberi rizki. Ya, ini memang benar, tetapi mereka hanya membatasi itu saja. Kalau demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berarti apa bedanya dengan orang-orang kafir yang juga ikut mengakui bahwasanya Allah juga yang menciptakan? Makanya disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang-orang kafir itu orang-orang jahiliyah, ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, maka secara serentak mereka menjawab Allah. Dari rububiyah ini semua orang kafir, mereka kalau ditanya siapa yang mencipta, pasti mereka akan menjawab Allah. Ya. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, tetapi kalimat la ilaha illallah itu berkaitan dengan ibadah yang berarti mengarah kepada sifat uluhiyahnya Allah. Artinya apa jamaah sekalian? Ini kita diperintahkan bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu adalah berkaitan dengan keuluhiyaannya Allah. Apa itu? Yaitu yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah. Hanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allahu Rabbul Alamin. Kalau dia mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia hanya mengakui kerububiahannya Allah saja, tidak mengakui keuluhiyaannya Allah. Makanya di sini disebutkan oleh penulis bahwasanya akibat kesalahan tafsiran tersebut, ya, yaitu tafsiran la ilaha illallah dengan kalimat dengan arti tiada Tuhan selain Allah, maka sebagian orang akhirnya apa? Menyangka bahwa selama seseorang itu tidak meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia tidak berbuat syirik. Akhirnya apa? Mereka pun membolehkan untuk mendatangi para dukun selama meyakini bahwa dukun tersebut hanya sebagai sebab. Nah, itu berarti boleh datang ke dukun, karena kan dukun itu sebab supaya kita mendapatkan kesembuhan, meskipun kesembuhan itu datangnya dari Allah. Ya, ini konsekuensinya. Nah, jelas ini adalah kesalahan yang fatal. Segala sesuatu yang meminta kepada selain Allah, apalagi meyakininya itu ada suatu kebenaran, bisa jatuh kepada kesyirikan. Nah, inilah konsekuensi dari
seseorang yang menterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Ya, baik jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dengan memakai jimat. Ya, selama meyakini jimat tersebut hanya sebagai sebab dan Allah lah yang mendatangkan keberkahan, maka tidak mengapa. Jelas ini tetap tidak diperbolehkan. Ya, memakai jimat dengan meyakini jimat itu mendatangkan kebaikan atas seizin Allah misalnya, tetap tidak boleh. Karena ini menggantungkan kepada benda-benda tersebut. Ya, baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara penjelasan yang pertama yang berkaitan dengan syahadatain. Bahwasannya makna dari syahadatain terutama syahadat yang pertama wa anna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah di mana kita hanya menjadikan satu-satunya Allah sebagai zat untuk kita ibadahi. Ya, dalam segi keuluhiyaannya, bukan diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Jika demikian mereka menerjemahkan, berarti mereka mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang memiliki kekuatan, yang menciptakan ini, yang memberikan rizki ini dan itu dan sebagainya. Ya, baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja bisa kita sampaikan di malam hari ini berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersaksi, menetapkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kalau bersaksi bahwasanya Nabi adalah utusan Allah, maka berkonsekuensi apa? Membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau, kemudian tidak boleh menafikan apalagi tidak boleh menolak apa yang dibawa oleh beliau, apalagi sampai menolaknya, itu tidak boleh. Karena seorang yang bersaksi bahwasanya Nabi adalah utusan Allah, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya insya Allah akan kita sebutkan nanti pada pertemuan berikutnya tentang 4 syarat yang barang siapa yang mengaplikasikan, mewujudkan 4 syarat ini, maka dia telah mewujudkan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Rabbul Alamin. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa ulun sampaikan di kesempatan di malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Atau sudah paham, atau ngantuk, atau kepingin bulik. Alhamdulillah, kita melewati pengajian ini tadi start mulai jam 9 tepat. Sekarang jam 9, jam 8. Jam 9 berarti lanjut lagi jam 10. Oh jangan Ustaz, iman ana masih kurang. Ya, sekarang jam menunjukkan jam 9 lewat 12 menit. Berarti 1 jam lebih 12 menit kita pian bertahan duduk tanpa bangun-bangun. Ya, dan tidak ngantuk juga, itu sudah alhamdulillah. Ulun mun dapat jamaah yang kada guring ngantuk, itu himung benar ulun. Tambah semangat. Sama kalau ulun lagi di kelas, ya, kalau ada santri yang kada guring, ngantuk, senang ulun.
mun guring, nah ulun keluarkan, tapi bukan pian kada. Mun santri dikeluarkan, iya ya. Atau paling tidak, kalau masih berbaik hati disuruh berdiri. Iya, berdiri di depan kelas. Nah, baik, ada jamaah sekalian? Tidak ada. Berarti paham ya? Alhamdulillah. Senang. Ya. Mun jamaah senang, mun jamaah paham, senang ulun. Ya. Mudahan bujur-bujur paham. Ya, baik. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.